Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya supaya channel YouTube aku bisa mencapai 40.000 subscriber di tahun 2023 ini. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal analis kebijakan part yang ketiga. Jadi jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku supaya teman-teman tahu informasi terbaru dari channel YouTube aku dan teman-teman bisa langsung tonton video-video terbaru. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Oke, kita mulai soal yang pertama ya teman-teman ya. Berikut ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan publik menurut Howlett. Nah, ini di sini tuh ada kata kunci kecuali. Kira-kira yang apa? Yang A, kemampuan mengikuti aturan sesuai dengan birokrasi masing-masing. Kemudian yang B, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian yang berbasis statistik dan terapan. Kemudian yang C, kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan dan analisis tren. Kemudian yang D, kemampuan menyusun desain program. Atau yang E, kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi mediasi. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kira-kira silakan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau misal ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis juga di kolom komentar supaya atau request video. Kira-kira tuh aku mau buatin video apa untuk teman-teman yang sedang berjuang P3K tenaga teknis seperti itu. Oke, kalau misal ada pertanyaan, kemudian kira-kira teman-teman nebak jawaban yang ini, silahkan. Kemudian kita bahas satu persatu. Oke, di sini karena di sini yang dinamakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan publik menurut Howlett, kecuali ada kata kunci nih, kecuali. Yang pertama, mengikuti aturan. Yang kedua, memanfaatkan hasil penelitian. Yang C, memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan. Yang D, menyusun desain program. Atau yang E, menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. Yang namanya analis kebijakan berarti dia menganalisis suatu kebijakan yang ada di publik atau yang ada di masyarakat. Nah, berarti jawabannya kecuali yang mana mengikuti aturan. Harusnya setiap aturan yang ada adalah kita analisis dulu sesuai atau tidak. Jangan langsung semena-mena kita mengikuti aturan ya. Memanfaatkan hasil penelitian berarti iya. Kemudian memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan dan analisis tren berarti iya juga ya. Kemudian yang D, kemampuan menyusun desain program juga iya. Kemudian yang E, kemampuan menyelenggarakan forum diskusi dan mediasi konsultasi itu juga termasuknya iya. Nah, di sini menurut M. Howlett itu ada 6 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan. Apa aja sih kira-kira 6 poin tersebut? Yang pertama, kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan, analisis tren dan metode terkait forecasting. Berarti di sini hasil pemetaan berarti yang mana? Yang C itu iya ya. Kemudian analis tren itu masuknya yang C dan metode terkait forecasting. Oke, berarti yang C termasuk nih. Kemudian yang kedua, kemampuan melakukan penelitian berbasis teori, model dan kerangka pikir yang jelas. Oke, melakukan penelitian di sini hasilnya. Oke, berarti nanti hasilnya kira-kira masuk apa tidak. Kalau melakukan penelitian iya. Kemudian yang ketiga, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik, penelitian terapan, dan permodelan itu berarti iya. Yang B termasuknya iya. Karena apa? Yang B itu kemampuan memanfaatkan hasil penelitian yang berbasis statistik dan terapan. Itu benar. Kemudian yang keempat, kemampuan melaksanakan evaluasi kebijakan. Oke, di atas itu tidak disebutkan. Kemudian yang kelima, kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. Berarti yang poin E itu termasuk iya. Sedangkan yang poin terakhir adalah kemampuan menyusun desain program. Oke, berarti masuknya yang D. Iya. Menyusun desain program, strategi implementasi, dan monitoring ke depannya kira-kira programnya itu terjalan atau tidak. Yang sudah didesain, kemudian dilakukan, diimplementasikan, diwujudkan, dilaksanakan. Setelah itu kita monitoring sesuai atau tidak. Kayak gitu programnya. Kalau misal tidak sesuai berarti apa yang salah atau apa yang perlu dirubah dan kira-kira mau di bagaimana. Oke,
Lanjut soal yang nomor 2. Kalau nomor 1 ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Oke, soal nomor 2, orientasi dari analisis kebijakan secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu merupakan definisi dari tipologi analis kebijakan publik yang mana? Yang A, analisis kebijakan publik partisipatif. Kemudian yang B, analisis kebijakan publik berorientasi pada klien. Yang C, argumentatif. Kemudian yang D, berorientasi pada proses. Atau yang E, interaktif. Oke, di sini orientasi dari analis kebijakan secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu merupakan definisi dari tipologi analis kebijakan yang mana? Karena dia itu memperdebatkan, berarti kemungkinan adalah argumen ya, namanya perdebatan pendapat ya. Berarti dia itu bebas berargumentasi. Oke. Jadi jawabannya mana? Yang C, benar. Ya. Analis kebijakan publik argumentatif itu merupakan tipologi orientasi untuk secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu. Jadi sifatnya itu partisipan maupun normal kayak gitu. Berarti kalau partisipatif ini harus ada peran langsung dari anggota yang diajak untuk diskusi gitu. Kemudian kalau berorientasi pada klien berarti kita fokusnya adalah ke masyarakat. Kemudian kalau orientasi pada proses berarti prosesnya itu bagaimana? Apakah dia itu sampai ke tujuannya atau tidak? Kira-kira ada kendala nggak di pertengahan? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor selanjutnya. Analis kebijakan publik memiliki keberagaman tersendiri sehingga dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu analis kebijakan publik bersifat polisentris. Di antara pilihan berikut manakah yang bukan merupakan tipologi analis kebijakan publik menurut Mayer? Kira-kira yang mana? Yang A, bersifat evaluatif. Kemudian yang B, berorientasi pada proses. Yang C, berorientasi pada klien. Yang D, argumentatif. Atau yang E, bersifat rasional. Jadi di sini analis kebijakan itu kan macam-macam ya teman-teman ya sifatnya, tipologinya. Nah, kira-kira di sini yang bukan menurut Mayer analis kebijakan, tipologi analis kebijakan menurut Mayer yang bukan itu yang mana? Apakah evaluatif, orientasi pada proses, berorientasi pada klien, argumentatif, atau rasional? Oke, kira-kira jawabannya mana? Yang A, bersifat evaluatif. Jadi di sini Mayer itu membedakan 6 tipologi analis kebijakan publik berdasarkan 6 poin. Yang pertama, analis kebijakan publik yang bersifat rasional. Jadi yang dia analisis dalam kebijakan publik itu harus masuk akal. Kemudian yang kedua, analis kebijakan publik berorientasi pada klien. Jadi dia itu lebih mengutamakan kepentingan klien. Begitu, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, analis kebijakan publik bersifat argumentatif. Jadi dia itu bebas untuk mengeluarkan pendapat ataupun berargumen. Yang keempat, yaitu kebijakan publik interaktif. Jadi dia itu harus lebih interaktif. Kemudian yang kelima, partisipatif. Berarti harus adanya partisipan yang aktif dari orang lain. Kemudian yang keenam, analis kebijakan publik berorientasi pada proses. Jadi prosesnya bagaimana? Ketika dia mau sampai ke tujuan, apakah ada kendala atau dia itu tersendat atau berubah atau berganti seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang kecuali adalah yang A, bersifat evaluatif. Oke. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini terdapat 6 langkah dalam melakukan analis kebijakan untuk menyusun laporan. Yang pertama, mendefinisikan masalah kebijakan. Yang kedua, menetapkan kriteria. Yang ketiga, merumuskan alternatif solusi. Yang keempat, menawarkan rekomendasi kebijakan. Yang kelima, mengembangkan dampak alternatif solusi. Kemudian yang keenam, menganalisis dampak-dampak dari masing-masing alternatif. Kira-kira urutan yang benar dalam penyusunan itu yang mana? Begitu. Oke. Ada yang mau jawab? 1, 2, 3, A, B, C, D, atau E? Oke. Yang pertama kita lihat, mendefinisikan masalah kebijakan. Oke, benar nomor 1. Oke, semuanya berarti benar. Ya, kemudian yang kedua adalah menetapkan kriteria. Oke, nomor 2 juga semuanya benar.
Kemudian yang ketiga apa? Merumuskan alternatif solusi. Oke, yang ketiga juga masih benar. Ya. Oke, semuanya benar. Oh, yang beda adalah yang B, berarti yang B coret. Ya, oke. Kemudian yang keempat apa? Menganalisis dampak masing-masing. Menganalisis dampak masing-masing alternatif. Oke, berarti ini nomor 4. Jadi 1 2 3 6. 1 2 3 6. Berarti ini salah. 1 2 3 6. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang C. Karena apa urutannya adalah 1 2 3 6 5 4. Nah, kita lihat dulu yang kelima, membandingkan. Oke, ini berarti benar, membandingkan. Kemudian yang keenam adalah menawarkan rekomendasi kebijakan. Begitu. Ada pertanyaan, jadi jawabannya yang mana? Yang C. Karena harusnya urutannya adalah 1 2 3, kemudian 6 5 4. Begitu. Oke? Oke, lanjut soal nomor berikutnya. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik itu melakukan tawar-menawar dan negosiasi sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung terlaksananya oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau policy stakeholder, ini perumusan kebijakan tersebut perlu dilandasi dengan apa? Begitu. Yang A, kepemimpinan yang bermartabat. Yang B, sistem nilai etika yang kuat. Yang C, kepemimpinan yang berwibawa. Yang D, pengetahuan hukum yang luas. Atau yang E, penegak hukum yang cerdas. Oke, jadi kalau misal merumuskan kebijakan itu perlu dilandasi. Landasannya apa? Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik didukung oleh para pemangku kepentingan kebijakan. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang B, harusnya apa? Sebab sistem nilai etika yang kuat. Nah, jadi dia itu bisa melandasi karena kalau ada sistem nilai etika yang kuat berarti insya Allah akan terlandasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung oleh para pemangku kepentingan kebijakan. Jadi atasan-atasan itu kalau memiliki nilai etik yang tinggi, yang kuat, yang bagus, pasti kebijakannya itu akan terlaksana selama dia itu menjabat. Begitu. Oke, jadi itu merupakan soal-soal part ketiga, soal P3K analis kebijakan. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada request soal silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau beli soal-soal PDF bocoran soal, silahkan langsung WhatsApp ke adminnya. Terima kasih, aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada kesalahan juga aku mohon maaf, dan semoga kita semua lancar dalam ujian P3K, bisa lulus, bisa menjadi P3K ASN, P3K tahun 2023, bisa mendapatkan NI PPK, dan semoga teman-teman di bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan keberkahan. Oke, aku tutup, bye-bye.